Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi nih pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu grow business on social media, dan masih bersama dengan Bang Iqbal. Nah, ini bahasan yang menarik sekali mengenai bisnis dan juga social media, bagaimana mereka akan bersatu. Benar. Oke, kita melanjutkan apa yang sudah tertunda tadi nih, Iya. Bang. Oke, yang harus diperhatikan dengan anak-anak muda ini. Anak-anak muda. Tadi ya lanjut Iya, tadi kita ya. lanjutkan yang Iya. tadi. Jadi tuh kayak misal ketika teman-teman nih, kalau misalnya ada target gitu, kita 1 bulan punya pengen 1000 followers nih kalau ngomongin sosial media. Oke. Terus fokuslah ke prosesnya gitu, jangan ke goalsnya dulu. Makanya sebelum menetapkan goals harus ada constraint, jadi ada batasannya nih. Batasan waktunya berapa hari, kalau ada budget, batasan budgetnya ada berapa, sama batasan SDM-nya berapa. Oke, misalnya kita punya jangka waktu 30 hari dengan budget 1 juta dan SDM-nya kita coba luangkan dalam 1 hari 2 jam. Udah terkonsep nih constraint-nya, udah ada batasan-batasannya, baru set goals-nya. Nah, set goals itu fokuslah ke prosesnya. Biasanya aku kayak gitu tuh, prosesnya. Jadi dalam proses itu kan kita nggak ada yang tahu ya apa kompleksitasnya, apa masalahnya, apa kendalanya. Makanya sebelum sampai di kurva paling atas itu ada namanya figure things out. Jadi kayak ya kamu nggak tahu masalahnya apa. Nah, di saat itulah cari masalahnya apa gitu. Oh gitu. Lebih menggali dan ya. Bener banget, dan itu akan ada perubahan di hasil. Nah, makanya ketika rupanya misal pada saat itu 30 hari sudah selesai hanya mencapai 500 followers misalnya. Itu berhasil nggak sih? Nah, itu berhasil sebenarnya. Berhasil dengan SDM yang segitu. Nah, yang diubah bukan waktunya ditambah, tapi SDM-nya mungkin misalnya batasan SDM-nya ditambah. Yang tadi misalnya sehari 2 jam buat kerja di project itu, kita tambah jadi 4 jam. Ada nggak perubahan? Atau kita masih mau tetap 2 jam? Ya udah gimana? Oke, aku mau ada budgetnya udah lebih, tapi ya udah tambahin orang untuk bantu-bantu kerja. Jadi bukan harinya ditambah, tapi prosesnya yang diubah. Kayak gitu sih. Itu kalau misalnya ketika kita udah terjun di sosial medianya. Kendala-kendalanya tuh kayak gitu sih biasanya. Kebanyakan orang-orang tuh udah aku udah punya bisnis kayak gitu kan, aku udah punya, tapi kok nggak capek-capek target nih, followersnya masih segitu aja gitu. Nah, itu yang aku selalu, misalnya ada teman-teman yang sharing, ada yang diskusiin juga masalah besar yang aku coba analisa nih. Dan kebetulan aku ada handle juga brand di Bengkulu gitu kan. Pulang ke Bengkulu ada teman punya salah satu kafe. Boleh spill kafenya nggak? Nggak boleh. Oke. Kita ngobrol di belakang aja nanti. Iya. Itu mereka itu benar-benar belum punya followers yang banyak, dan dalam jangka waktu 1 bulan aku handle itu udah grow sampai 1.200 followers. Terus kita pernah dapetin kayak 1 hari itu most like konten dengan 1.200-an like. Aku coba analisa beberapa hal yang aku coba lihat di beberapa UMKM tadi ya, anak-anak muda yang baru berbisnis di Bengkulu nih, dan spesifik di Bengkulu. Ketika udah punya bisnis, oke, great. Oke, kamu udah achievement nih, udah bisa punya bisnis. Tapi kebanyakan orang lupa, orang-orang nggak tahu sama bisnis kamu. Jasir. Dan ketika kita menggunakan sosial media itu nggak bisa menjangkau banyak orang dengan maksimal ketika kita menggunakan organik. Makanya kita pakai influencer nih kayak gitu. Apakah efektif untuk para pengguna atau para bisnismen lah ini, orang-orang yang baru terjun di dunia bisnis itu efektif? Itu kurang efektif menurut aku menggunakan influencer. Jadi kurang efektif bener, karena kita mengeluarkan cost yang jauh lebih banyak. Sebenarnya goalsnya sama sih. Ketika kita menggunakan influencer, kita itu sedang mencoba mendatangkan followers dari influencer tersebut untuk konten kita atau akun kita itu menjangkau orang lebih banyak. Iya kan? Kayak gitu tujuannya itu adalah seperti itu. Cuman bertahan 3 hari mungkin, habis itu orang udah lupa lagi. Iya benar sih.
Nggak lama gitu. Nggak lama, bener nggak lama. Padahal dalam fase itu ya tadi udah bener nih, goalsnya udah bener, langkahnya udah bener, biar orang-orang dari nggak tahu menjadi tahu nih, iya kan? Kayak mungkin ya satu program opini pagi misalnya, ya bener kan? Yang perlu diketahui adalah biar orang-orang bisa tahu kayak gitu. Kalau misalnya orang nggak tahu, ini nggak akan menjadi sebuah valuable sama orang-orang. Bahkan juga bisnis, kalau orang-orang nggak tahu, orang kata nggak akan beli dong produk kita kayak gitu. Akhirnya stuck. Makanya aku tuh, nah ini kita barulah beralih ke performance marketing. Makanya aku selalu menyarankan para bisnis, kalau teman-teman punya uang lebih nih, nggak apa-apa loh pakai uangnya untuk beriklan. Beriklan itu di Meta ya, Meta tuh Facebook, Instagram, WhatsApp itu cuma 16.000 paling murah satu hari. 16.000 satu hari, dan aku bisa jamin dengan konten yang kamu iklankan 16.000 kamu bisa menjangkau 20.000 orang. Iya benar. Jauh lebih efektif. Nah, itulah digital itu enaknya tuh kayak gitu tuh. Kamu bisa mencapai dengan spesifik targeting. Umurnya oke, aku pengen minta ke Meta ya, ke Facebook atau Instagram, aku pengen ada orang-orang dengan umur sekian sampai sekian, minat demografinya seperti ini, interestnya seperti ini. Tolong carikan aku dan dia lihat konten aku. Nah, gitu kita udah bisa set sedetail itu tuh. Bisa di set itu ya? Bisa set sedetail itu. Dan dengan modal 16.000 kamu bisa dapetin 20 jangkauan. Artinya konten itu menjangkau 20.000 orang. Tapi ketika menggunakan influencer, membayar mungkin 350.000, bertahan 3 hari nih. Habis itu ya sudah. Dan faktanya adalah ketika kita menggunakan organik, konten kita itu hanya menjangkau 10% dari followers kita. Nah, bagaimana lebih dari itu? Kita bahas nanti ya, Pak ya. Oke. Kita jeda sebentar. Iya, benar banget, boleh. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.